Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Islami Talk dan saat ini masih bersama Ustadz Ges. Jadi kalau Ustadz Ges datang kita langsung bikin banyak video. Yuk. Ya. Ya, kita akan membahas terkait orang-orang yang judgmental dimanapun ya, di dunia nyata maupun di dunia maya. Dan mungkin Ustadz Ges juga pernah pengalaman mendapatkan follower atau komen-komen yang judgmental daripada followernya. Mungkin Ustadz Ges bisa bercerita. Gimana sih orang-orang itu kok banyak yang judgmental seperti itu? Ya dulu saya judgmental. Oh, Ustadz Ges dulu judgmental. Contohnya gimana, Ustadz? Ya nggak usah melihat orang lain, yang melihat diri saya sendiri pun dulu saya judgmental. Sampai kemudian ada sebuah peristiwa, ya pasti ada campur tangan kekuasaan Allah dalam hal ini mungkin untuk mengingatkan saya. Jadi dulu di masjid di kampung saya itu kebetulan posisinya itu pinggir jalan Pantura. Nah, kalau mudik itu seringkali menjadi tempat persinggahan para pemudik, istirahat, sholat dan lain sebagainya itu. Nah, suatu ketika ada seorang ibu-ibu yang pakai baju, dia ya itu you can see gitulah, jadi keteknya kelihatan, terus pakai celana pendek, ya, dia masuk masjid. Itu udah grundel itu saya dalam hati, wah ini macam apa ini orang masuk masjid Pakaiannya nggak sopan. apa dan lain sebagainya ya. Terus kemudian itu udah kayak laskar aja saya, sudah mau saya datangin, terus saya mau kasih peringatan gitu bahwa beliau masuk masjid sehingga tolonglah pakaiannya dijaga gitu. Tapi kemudian saya melihat beliau itu lagi wudhu. Nah, habis wudhu terus kemudian beliau Sholat. enggak, doa. Jadi doa ba'da wudhu yang saya pribadi sering melupakannya. Nah, disitulah saya sadar bahwa saya keliru di situ. Sudah menjudge ibu-ibu tersebut. Nah, padahal kenal juga belum, tahu sejatinya juga tidak dan lain sebagainya itu. Nah, di media sosial itu sekarang kan sering ya, Ustadz ya. Orang yang hanya sekedar baca judulnya saja atau ngelihat postingan aja, nggak baca captionnya atau nggak baca, atau dia nggak kenal dengan orang itu, tapi tiba-tiba menjudge hanya karena melihat postingan itu. Iya. Jadi semacam semacam terlalu buru-buru memvonis orang. Iya. Paling lucu kemarin Mbak Tantri posting Gus Menteri. Betul. Lagi itu pelan-pelan saja nyanyi, yang itu sama nyanyi cewek, dengan seorang perempuan. Tiba-tiba ada yang komen, enaknya jadi menteri, bisa pegang sana, bisa pegang sini, dan langsung dipin kan itu sama Mbak Tantri. Terus Mbak Tantri pakai huruf kapital itu, woi istrinya woi udah halal gitu. Ya itu menarik sih. Tapi kalau sebetulnya kita mau tarik ulur lebih jauh gitu ya, sebetulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri pernah mengingatkan kepada manusia melalui salah satu sabda beliau, hasibu qabla antuhasabu. Jadi hisablah diri kalian sendiri sebelum nanti kelak di akhirat kalian akan dihisab. Menghisab diri sendiri itu artinya menjudge diri sendiri dulu. Nah, karena nanti di akhirat kita akan dijudge oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita dihisab, ditimbang amalan kita apa dan lain sebagainya. Jadi tidak ada tugas atau perintah dari Nabi untuk menjudge orang lain, nggak ada. Yang ada malah menjudge diri sendiri. Betul. Karena ketika kita menjudge diri sendiri, suatu saat nanti kalau misalnya ada orang lain
yang melakukan hal-hal yang sebenarnya membuat kita nggak berkenan. Ternyata kita sadar bahwa kita juga pernah melakukan seperti itu, gitu ya. Sehingga kita nggak buru-buru menjudge mereka. Ada istilahnya itu kalau dalam Islam itu tajasus. Tajasus itu meneliti kesalahan, Memata-matai, ya, mencari-cari kesalahan orang lain. Ada salah satu kisah yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi kisahnya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi sahabat Umar itu kan punya kebiasaan beliau itu belusukan. Betul. Belusukannya itu kalau malam karena beliau wakila menderita penyakit insomnia. Jadi kalau malam itu susah tidur, beliau gunakan waktu malam hari itu untuk berkeliling bersama dengan sahabat beliau, meneliti kondisi umat, kota dan lain sebagainya. Kalau ada yang kelaparan, beliau kasih makan dan lain sebagainya. Suatu ketika beliau itu melintasi, ya katakanlah red light-nya lah. Tempat kumuhnya. Ya, red light-nya zaman dulu gitu. Sayup-sayup sahabat Umar itu mendengar gelak tawa laki-laki dan perempuan, juga mendengarkan botol-botol minuman beradu dan lain sebagainya. Terus sahabat Umar bertanya kepada sahabatnya, tempat apa itu? Terus sahabatnya itu berkata bahwa tempat itu adalah tempat di mana khamr diedarkan, terus kemudian juga laki-laki dan perempuan bercampur dan lain sebagainya, tempat maksiat lah kalau kita katakan sekarang. Yang dilakukan oleh sahabat Umar itu bukan menggeruduk tempat itu saat itu juga, tetapi menghindar dari tempat tersebut dengan alasan bahwa saya takut, saya menghindari tajasus dari orang-orang yang melakukan apapun yang mereka lakukan di dalam tempat tersebut. Jadi beliau tidak mau mengintip, meneliti apa dan lain sebagainya. Nah, satu sisi ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan tajasus. Kita tidak boleh mencari-cari kesalahan ataupun kelemahan orang lain. Itu dari sisi situ yang kita bahas. Meskipun nanti ada sudut pandang yang lain, tentu saja Mas Alvin. Ya, sudut pandang bahwa kemungkaran itu harus dibasmi apa dan lain sebagainya. Tapi kita sedang tidak membahas soal itu. Itu nanti ada pembahasan sendiri. Pelajaran yang kita ambil dari kisah tersebut adalah bahwa sahabat Umar pun itu berusaha menghindari meneliti kesalahan-kesalahan orang lain. Atau misalkan cerita Khalifah Harun al-Rasyid, ya, yang memergoki kalau tidak salah Abu Nawas atau apa gitu ceritanya, yang jalannya sempoyongan, terus kemudian tangannya itu ditaruh di belakang badannya, diduga kuat bahwa yang dipegang ya itu bawa botol khamr, tapi ternyata Khalifah itu menghindari hal tersebut. Nah, dari sisi situnya itu berarti kita bisa memahami bahwa tajasus tidak diperbolehkan, dan Islam itu mengajarkan kepada kita semua agar yang kita teliti itu adalah kesalahan diri kita. Introspeksi diri, bahkan kalau dalam ritual-ritual tasawuf itu, jadi orang-orang sufi itu punya ritual khusus. Setiap sebelum tidur, mereka kayak semacam menulis buku diary atau buku harian, kesalahan apa saja sih yang sudah dilakukan saya hari ini. Nah, itu sebagai bagian dalam rangka untuk upaya meneliti diri sendiri dan tidak berfokus untuk meneliti kesalahan orang lain. Kadang kita itu saat main media sosial itu Ustadz, biasanya mohon maaf ya, ada beberapa orang yang cenderung saat main media sosial itu dia nggak posting apa-apa, dia temennya sedikit,
tapi komentarnya ada di mana-mana. Ada di si A, ada si B Iya. gitu. Isinya udah aneh-aneh gitu ya. Udah dari hal apa, rumah tangga, pakaian, semuanya dikomentarin. Nah, orang-orang yang seperti itu gimana sih cara kita menghindari agar tidak bersikap seperti itu? Jadi ada satu hadis yang sangat masyhur ya, yang diketahui oleh banyak orang, tapi sepertinya saya menduga hadis ini banyak disalahpahami. Hadis itu berbunyi dalam bahasa Indonesianya, apabila kalian melihat kemungkaran, Iya, rubahlah dengan tangan. kalian. Kalau tidak bisa dengan tangan, maka dengan mulut. Nah, kalau tidak bisa, maka kemudian dengan hati. Artinya mendoakan orang tersebut, terus kemudian dibubuhi dengan sesungguhnya yang demikian itu hanya bisa mendoakan, ya, itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, dianggapnya kalau misalkan kita punya kekuatan untuk menghindarkan kemaksiatan, melawan kemaksiatan yang kita lihat tersebut, maka iman kita adalah yang paling paripurna atau yang paling tinggi. Padahal sesungguhnya kan tidak semacam itu. Imam Nawawi dalam Syarah Arba'in Nawawi juga kan menyatakan bahwa yad atau kekuasaan yang dimaksud di situ, ya, fal yughayyir biyadih, ya. Yang dimaksud di situ adalah kalau memang posisi kalian itu adalah seorang penegak hukum, yakni kodi lah, hakim, atau polisi. ya zaman sekarang polisi begitu, melihat kemungkaran semacam itu, maka ya sudah menjadi tupoksi mereka untuk memberantas kemungkaran tersebut dengan kekuasaan yang mereka miliki ataupun dengan suara yang mereka miliki. Kalau mungkin DPR, anggota wakil DPR, rakyat, dan gitu lain ya. sebagainya. Nah, tingkatan kita ya Sebagai orang-orang masyarakat biasa. sebagai masyarakat biasa, ya tentu saja saya rasa bahwa kita bisa menghindari itu ya dengan mendoakan mereka itu. Nah, maksud daripada selemah-lemah iman, ya, itu adalah karena terkait dengan hadis yang lainnya. Hadis lain mengatakan bahwa salah satu doa Rasulullah itu adalah berdoa agar aku dan anak-anakku dijadikan sebagai pemimpin bagi orang-orang muslim, gitu loh. Semakin seseorang itu berpotensi menjadi pemimpin bagi orang-orang muslim, maka berarti tingkat keimanan dia naik. Dalam arti kalau misalkan dia bisa menjadi seorang pemimpin yang bijak atau pemimpin yang baik. Tapi kalau misalnya orang-orang yang seperti itu mendasarkan pada yang kedua gimana? Kan yang kedua ada wabilisanihi. Iya. Kita komentarin. Iya. Misalnya. Tapi maksud saya begini, kapasitas dia apa? Kita kan bertanya kapasitas, gitu loh. Apakah dia memang bertugas, ya, bertugas untuk melakukan semacam itu? Kan sebetulnya tidak, ya. Memang ada hadis lain yang mengatakan sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Tapi itu kan untuk menyampaikan saja, bukan bermaksud untuk menyinyiri. Menyampaikan itu bisa dengan cara yang baik-baik. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Bahkan ada yang bilang kalau hadis itu sih sebenarnya buat khusus untuk sahabat-sahabat yang waktu itu hadir tapi sahabat yang lain nggak bisa hadir. Betul Jadi sekali. sampaikanlah dariku walau satu ayat itu disampaikan kepada yang tidak hadir, bukan untuk sebagai dalil berdakwah walaupun ilmunya sedikit. Iya. Nah, sekarang kan apa-apa dakwah. Iya. Ya yang nggak salah sih. Saya tidak bisa mengatakan itu salah juga gitu. Cuman maksud saya begini, ya, mbok ya gitu loh. Saya pakai bahasa mbok ya, ya. Jangan melupakan sesuatu yang mendasar
ya, untuk menuju sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu mendasar. Seperti saya katakan tadi, yang mendasar dalam Islam itu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi teliti dulu dirimu sendiri nih, kelakuanmu tuh gimana, gitu. Attitude-mu tuh gimana, udah bener apa belum. Nah, baru kemudian ada hadis lain yang mengatakan kullukum ra'in. Setiap dari kalian itu adalah penggembala. Ya, penggembala siapa? Saya pribadi misalkan. Saya penggembala untuk diri saya sendiri. Saya ini menggembalakan nafsu saya. Saya ini bertanggung jawab atas nafsu dalam diri saya. Kemudian berikutnya adalah saya adalah penanggung jawab dari keluarga saya. Orang-orang yang wajib saya nafkahi, istri saya, anak-anak saya, apa dan lain sebagainya. Kepada mereka lah saya bertanggung jawab. Nah, jangan sampai diri sendiri belum benar, rumah tangga saya belum benar, kok saya sudah menjudge orang lain ini itu dan lain sebagainya. Bahkan yang banyak itu sering rumah tangganya nggak diurusin tapi ngurusin rumah tangga orang lain. Kalau ada artis gitu nyapa dia komentar di situ, padahal dia lagi marahan juga sama istrinya ya, atau dia lagi marahan sama suaminya gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya dilarang nggak sih dalam Islam gitu? Kita sibuk ngurusin orang lain, nyari kesalahan orang lain. Ya itu tadi. Bagian dari tajasus. Tidak boleh tajasus. Jelas di dalam itu. Itu dosa ya. Iya, itu dosa. Salah satu penyakit hati. Ya. Ya. Dan ya gini loh, Mas Alvin. Islam datang di Indonesia itu kan unik gitu loh. Ada banyak hadis-hadis yang disampaikannya itu dengan cara-cara yang disesuaikan dengan culture kita. Betul. Ada hadis, ya. Ini saya kemarin mertua saya kebetulan pas lagi pengajian baca hadis itu, saya dengerin. Nyolong ya. Mencuri ilmu pengetahuan itu kan boleh. Jadi Nabi itu mengingatkan kepada umat Islam ya, bahwa tutuplah semua pintu dan jendela ketika masuk waktu maghrib. Karena waktu maghrib itu di saat matahari terbenam ya, itu adalah momen ketika setan itu sedang mengembangkan tanduknya. Itu kan. Nah, kalau disampaikan letterlock hadis tersebut di Indonesia kayaknya kurang pas. Maka kemudian orang-orang tua kita dulu itu kalimatnya kan begini. Jangan keluar maghrib. Ya. Banyak genderuwo. Ya. Sendekala. Candik Olo kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, kalau di Jawa Barat sendekala apa dan lain sebagainya. Itu ada landasan hadisnya. Ya sama seperti soal tajasus ini. Ya, di culture kita itu kan sampai ada peribahasanya. Yang pernah secara viral dinyanyikan oleh Bang Haji Roma Irama. Betul. Ya. Apa itu? Kok saya lupa? Gak jadi pelupuk mata. Nah itu. Jelas. Jadi semut di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gak jadi pelupuk mata tidak kelihatan. Nah, ini kadang juga nih orang-orang yang mendapatkan judge dari orang lain itu kadang menjudge balik. Ih, kamu tuh kayak gini. Apa kamu juga kayak gitu-gitu? Akhirnya tweet war. Ya. Akhirnya tweet war di Instagram gitu ya, ada yang tiba-tiba datang komen nggak kenal, nggak temenan, nggak apa, tiba-tiba judgmental di situ, dibahas lagi, dijudge lagi, panjang gitu. Sampai itu di Twitter kan ada info tweet war. Nah, itu untuk informasi siapa yang sedang tweet war saat itu. Nah, itu gimana sih cara kita menyikapi agar kita itu nggak termakan dengan judge orang lain? Bahkan banyak ya kasus-kasus di negara lain itu yang karena dia itu dijudge oleh orang lain, misalnya akhirnya dia kena mental health dan akhirnya bunuh diri. Iya. Ente nge-tweet misalnya, ente posting. Iya. Saya terus kemudian menjudge ente. Ya, ente membalas, itu hak ente.
Ya. Saya katakan bahwa itu adalah hak ente. Ente Sebagai boleh. yang punya rumah bahasanya ya. Ente boleh membalas perlakuan saya. Kalau ditanyakan boleh atau tidak, maka jawaban saya boleh. Tapi ketika ditanyakan bijak atau tidak, maaf, saya katakan tidak bijak. Karena apa? Konflik itu tidak akan selesai. Gitu loh. Jadi sebetulnya ada banyak cara bijak ya untuk menyikapi hal-hal semacam itu. Contoh misalkan ente menyadari bahwa ketika saya sedang melakukan hal semacam itu, ketika saya sedang tajasus, ya, itu berarti saya sedang mengambil dosa ente. Dan di situ ente sadar bahwa ente harus bersyukur dengan fenomena ini. Nah, sehingga karena saya sadar bahwa saya ini dosanya lagi diambil sama dia yang menjudge saya semacam itu, maka saya tidak memupuk keinginan untuk membalas perlakuan tersebut. Itu misalkan salah satu solusi yang bisa diterapkan. Tapi saya tidak akan menyalahkan ketika ada beberapa orang yang menggunakan efek jerak. Ya, Laporin polisi. Ya salah satunya lapor polisi atau seperti Om Deddy Corbuzier digeruduk langsung. Saya tidak menyalahkan mereka karena apa ya? Saya katakan tadi mereka punya hak untuk apa? Untuk melakukan hal itu, apalagi kalau misalkan ini berkaitan dengan upaya untuk memberikan efek jerah semacam itu. Karena sesungguhnya serius ini menular. Serius ini menular. Betul. Sama menularnya seperti misalkan ente di jalan gitu ya, di bawah mobil, ente nyalip gitu, kemudian ente diteriakin sama orang, woi, gitulah, tit gitu. Nah, coba ente lakukan itu, ente disalip orang lain, terus ente melakukan hal yang sama seperti ketika ente nyalip orang lain. Serius Pak, lega banget di hati Pak. Enak minta ampun itu. Enaknya minta ampun. Wih. Seperti ada sesuatu yang keluar atau plong dalam diri kita. Ya. Tapi itu adiktif dan itu bahaya kalau menurut saya. Apalagi kepuasan semacam itu kan kepuasan semu. Betul. Kepuasan yang kemudian menimbulkan konflik-konflik baru. Orang beradab itu tidak semacam itu. Nah, oleh karena itu, ya, jadi yang pertama perlu kita lakukan itu adalah kita jangan membiasakan untuk melakukan judge itu, karena setan bermain di situ, Pak, iblis bermain di situ. Kita itu dibikin senang, dibikin bahagia. Ya saya pribadi, ya apa ya, ya pernah mengalami itu, tapi ini serius ini. Tidak ada bangga-bangganya lah saya begituan. Ya kadang-kadang kan ada orang yang bangga. Aku juga pernah mengalami serangan ini. Ya. Saya merasa tidak apa ya? Tidak berbangga ya. Ya tidak berbangga semacam itu karena sebetulnya ada banyak ustadz-ustadz lain yang mengalami perlakuan yang lebih keras dari saya gitu. Nah, jujur dalam hati saya ada keinginan saya ya untuk membalas mereka karena saya sudah tahu nikmatnya itu seperti apa gitu loh. Karena itu enak banget Pak. Makanya sebenarnya kalau semakin dibalas orangnya akan semakin itu balas lagi. Maka sebenarnya buat orang-orang tertentu saat mungkin itu nambah engagement. Betul sekali. Karena dianggap dalam media sosial itu kan semakin sering dibales, engagementnya naik kan, engagementnya naik. Kalau engagement naik berarti endorse naik. Iya, oleh karena itu ya sebetulnya solusi paling bijak, kita perlu bijak lah. Satu ya, jangan pernah melakukan judgement terhadap orang lain. Demikian juga ketika kita dijudge oleh orang lain ya sebaiknya sikapi itu dengan penuh kebijaksanaan begitu. Anggap saja bahwa orang yang menjudge itu adalah orang
yang nggak kenal lah sama kita. Iya, atau yang orang yang sedang mengambil dosa-dosa kita, gitu aja lah. Ya, semakin sering dijudge, dosa kita semakin habis. Yo, stay positif, brother. Tapi bukan berarti setelah dosa kita habis kita boleh lagi melakukan dosa ya. Nanti juga dijudge orang lain dosa kita. Ya enggak semacam itu. Seperti itu. Nah, itu teman-teman mungkin obrolan kami terkait dengan tadi menjudge. Nah, semoga teman-teman dapat manfaatnya dan sampai jumpa pada sesi Islami Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.